Selamat, lu salah jurusan. Dan jujur, ini adalah hal terbaik yang terjadi dalam hidup lu saat ini. Kenapa bisa kayak gitu? Ayo kita bahas. Banyak pekerja di Indonesia yang kerja tidak sesuai dengan jurusannya. Kalau lu ngerasa terjebak, tenang, lu nggak sendirian. Justru ini adalah celah untuk lu menjadi spesialis hibrida. Masyarakat sering nakut-nakutin. Ngapain kuliah teknik kalau ujungnya jadi bankir? Percuma kuliah hukum kalau akhirnya jadi konten kreator. Menurut teori transferable skills, yang dibutuhkan perusahaan bukan cuma pengetahuan teknis, tapi kemampuan yang bisa dipindahkan ke berbagai bidang, seperti berpikir kritis, komunikasi, problem solving, analisis data, dan kemampuan belajar hal baru. Itu yang sebenarnya dibentuk selama kuliah. Faktanya, banyak riset menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja di Indonesia berkarir tidak sesuai dengan jurusannya. Di era digital, perubahan teknologi membuat banyak pekerjaan baru muncul lebih cepat daripada kurikulum kampus. Makanya, perusahaan sekarang lebih menghargai kemampuan beradaptasi dibanding sekedar kesesuaian jurusan. Gue suka heran ketika ada orang yang sudah keterima kerja lalu bilang, kerjaan ini nggak sesuai dengan gue, ini bukan basic gue. Enteng banget itu mulut. Kita bisa lihat di luar sana masih banyak orang yang setiap hari berjuang cari kerja, kirim puluhan lamaran, bahkan harus jadi tulang punggung keluarga. Sementara lu yang sudah dapat kesempatan malah sibuk mengeluh karena pekerjaannya nggak persis seperti yang lu bayangin. Sekarang gini, sebagus apapun nilai kuliah lu, setinggi apapun nilai IPK lu, dan sesuai apapun pekerjaan lu dengan jurusan kuliah, ketika masuk dunia kerja, satu hal yang wajib dilakukan adalah mengosongkan gelas. Karena dunia kerja punya aturan main yang berbeda dengan dunia kampus. Gue sendiri kuliah D3 Asuransi Kesehatan, gue belajar mengenai sistem perasuransian, magang di kantor BPJS Kesehatan, lalu bekerja di salah satu rumah sakit di bagian jaminan kesehatan. Secara teori, itu linear dengan jurusan yang gue ambil. Tapi kenyataannya, saat masuk kerja gue harus belajar lagi dari nol. Gue harus memahami alur pelayanan rumah sakit, komunikasi dengan pasien, koordinasi lintas profesi, administrasi, regulasi yang terus berubah, hingga cara menyelesaikan masalah yang nggak pernah diajarin di kelas. Ini sejalan dengan konsep growth mindset dari psikolog Carol Dweck. Orang yang berkembang bukan orang yang merasa sudah tahu segalanya, tapi orang yang terus belajar ketika menghadapi tantangan baru. Dunia kerja tidak menghargai apa yang udah lo tahu, tapi menghargai seberapa cepat lo bisa belajar dan beradaptasi. Orang yang pernah salah jurusan, mereka mempunyai keunggulan unik. Mereka menggabungkan dua ilmu dari dunia yang berbeda. Orang teknik masuk bisnis mempunyai cara berpikir sistematis. Orang hukum yang masuk marketing punya kemampuan analisis dan argumentasi yang kuat. Orang kesehatan yang masuk manajemen memahami sisi operasional sekaligus pelayanan. Nilai yang disebut spesialis hibrida, orang yang memiliki kombinasi kemampuan yang sulit ditiru. Salah jurusan bukan akhir dari segalanya. Yang lebih berbahaya adalah justru ketika lu berhenti belajar hanya karena bidang yang lu jalani saat ini bukan bidang yang lu inginkan dari dulu. Gerak lu mungkin menentukan meja lu, tapi dedikasi lu yang menentukan gaji lu. Coba di sini siapa yang merasa salah jurusan? Tulis jawaban lu di kolom komentar, lu dari jurusan apa dan pengen jadi apa.